Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Sestia. Dan saya Lailatul Unzila. Baik, di sini kami akan ngeresume tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Lailatul Unzila. Baiklah, saya akan membahas yang pertama itu tentang pendahuluan yang berjudul, apa tadi judulnya? Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di situ untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah jelas terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1. Nah, itu berbunyi yaitu tentang negara Indonesia adalah atau ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu butuh waktu lama hingga Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 berlaku di era Orde Baru. Nah, itu kemudian pada masa reformasi diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Nah, sedangkan jika untuk pemerintahan daerah itu ada 5 tahun, butuh 5 tahun kemudian untuk disempurnakan dan diubah menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 32 tahun. Nah, tentang pemerintahan daerah itu sendiri, sedangkan tentang pemerintah daerah itu sendiri, klarifikasi terakhirnya itu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, itu tentang pemerintahan daerah yang berlaku hingga saat ini. Nah, prinsip yang terkandung dalam negara adalah menjaga kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk urusan negara adalah pemerintahan pusat atau pemerintahan pusat. Nah, tanpa adanya campur tangan atau penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ya, itu saja penjelasan dari saya yang tentang pendahuluan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke Aini Sestia. Baik, saya ingin bertanya, apa yang menjadi pertimbangan suatu daerah melaksanakan otonomi daerah? Pertimbangannya ya? Yang menjadi pertimbangan di suatu daerah itu dibentuk berdasarkan pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Ya, itu. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya materi yang B itu tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. B. Tinjauan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu dialami perubahan. Dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkan Undang-Undang Dasar 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan atau Kerajaan Sriwijaya yang kekuasaan sekitar 1000 tahun. Negara Kesatuan atau Kerajaan Sriwijaya yang tertimbun di Sumatera dengan masa kekuasaan sekitar 1000 tahun sejak tahun 392, dan Negara Ket Prabon atau Kerajaan Majapahit yang berdaulat sekitar
232. Namun demikian perlu juga dicermati pengaturan masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentunya berpengaruh dan mewarnai pengaturan pada awal penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada penegakan sejarah otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Sebagaimana terurai pada yang pertama itu ada masa penjajahan Belanda, yang kedua masa penjajahan Jepang, yang ketiga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari penjelasan saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya sebelumnya, itu tentang apa tujuan dari otonomi daerah yang sangat dirasakan pemerintah daerah? Tujuannya pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna yang hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan kebangsaan, kestabilan politik dalam kesatuan bangsa. Berarti itu seperti kayak memberi bantuan gitu. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Unzila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas saat ini, yaitu di bagian C tentang prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nah, Indonesia itu sebelumnya adalah sebuah negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu juga tahun kemerdekaannya Indonesia. Nah, itu pula terbentuknya negara Indonesia. Nah, yang memiliki wilayah yang sangat luas, yang terbagi dalam pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi Kepulauan Nusantara. Tunggal Ika, seluruh masyarakatnya dapat disatukan seperti dikatakan Supomo di dalam sidang BPUPKI atau Doku Ritul. Ialah pada tanggal 31 Mei, bertepatan pada 31 Mei 1945, bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan segala lapisan, segala anggotanya berhubungan dengan erat satu sama lain, dan merupakan satuan masyarakat yang organis. Nah, yang organis, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang terbentuk sejak pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu sudah dijelaskan juga tadi pada pendahuluan yang pertama tadi. Nah, dan pada penjelasannya itu menempatkan bentuk negara kesatuan dan bentuk negara kesatuan dan republik yang mengandung isi pokok pemikiran kerugian. Juga di dalam Pancasila itu sudah tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi, yaitu bunyinya seperti Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu artinya memiliki arti yaitu bahwa bentuk negara kesatuan Indonesia itu telah dinyatakan secara bulat dan konstruksional tertuang dalam dasar negara Indonesia. Negara Indonesia yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan-kepulauan suku bangsa. Adapun prinsip di dalamnya itu seperti negara kesatuan. Negara kesatuan itu Republik Indonesia seperti yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang pada pasal 1 ayat 1 juga yang tetap dan tidak dapat berubah hingga sekarang ini.
Walaupun Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen keempat, walaupun telah mengalami perubahan 4 kali amandemen, tetapi bahwa ketentuan Indonesia itu tidak berubah, yaitu tentang Indonesia ialah negara republik, negara kesatuan yang berbentuk republik, mempunyai makna yaitu negara tunggal, yaitu satu negara yang berpusat satu, yang terdiri hanya satu negara atau pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara yang bersangkutan dalam melakukan aktivitas keluar maupun di dalam urusan oleh satu pemerintah yang merupakan langkah kesatuan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dan terbagi pula dalam 3 kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintah. Maka prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang diatur dalam pasal 18 pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dapat disimpulkan antara lain yaitu dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka dapat disimpulkan antara lain yaitu bahwa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia itu dan memperhatikan tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah itu, maka penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah merupakan sistem dari sistem pemerintahan negara, khususnya pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa dengan sistem pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangan mereka. Itu saja dari saya kembalikan ke Aisyah. Baik, di sini saya ingin bertanya, mengapa setelah diberlakukannya otonomi daerah masih ada daerah yang masih tertinggal, dan mengapa masih saja ada daerah yang tertinggal gitu? Baiklah, saya akan menjawab. Karena tadi pertanyaannya kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Ya. Karena di setiap daerah itu memiliki SDM atau sumber daya manusia dan SDA yang berbeda-beda tingkat kesuburan seperti tanah yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah tersebut tidak mengalami perkembangan yang merata. Itulah kenapa masih ada yang tertinggal, karena tidak semuanya tempat itu sama. Ya, beda-beda ya. Materi selanjutnya itu prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan hukum nasional Indonesia. Mulai saat itu, sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 oleh Lembaga Kenegaraan Indonesia, yaitu Budi Sujiono dan Dedi Rudianto. Dalam negara kesatuan tidak ada negara dalam negara. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling tepat untuk menjadi wadah ide persatuan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun sebelumnya oleh Lembaga Kebangsaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, pada pertengahan Juli, kalau nggak salah ya, pada pertengahan Juli, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya ingin bertanya tentang yang dibahas tadi, mengapa
negara Indonesia itu memilih bentuk negara kesatuan, bukan yang bentuk yang lainnya. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, agama dan kepercayaan daerah, kepercayaan bahasa daerah gitu. Jadi berbeda-beda lah, dan kayak sama pembahasan tadi berbeda Karena banyak suku dan bangsa. banyak suku berbeda. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Unzila. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu yang bagian E tentang pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Nah, di situ dapat dicermati bahwa perkembangan otonomi daerah di Indonesia itu merupakan merupakan kajian yang menarik gitu ya. Sangat menarik karena otonomi daerah bukan hanya fenomena hukum, tapi juga fenomena pemerintahan, politik, bahkan sosial budaya dan sebagainya. Dimaksud juga tentang kekerasan. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghargai kehidupan daerah di daerah, seperti adat istiadat, agama, dan karakter di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintahan pusat harus menyatukan semua daerah dalam satu model melaksanakan kehendak karakter atau menyesuaikan karakter di berbagai daerah, yaitu mengikuti karakter bangsa di daerah yang berbeda. Undang-undang ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Undang-undang ini juga tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan gitu. Baik, ini saya izin mau bertanya, apa yang menjadi faktor penyebab hal yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Faktornya ya, faktornya itu terdapat dua faktor yang berperan di dalam mendorongnya kebijakan otonomi daerah. Nah, sesuai dengan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu ada dua faktor kan. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik. Nah, sentralisasi di masa lalu, yaitu tentang protes atas kebijakan politik yang ada di masa lalu. Nah, kalau yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ialah yang dipengaruhi oleh dorongan internasional dalam kepentingan investasi. Bagaimana? Baik, materi selanjutnya itu kesimpulan ya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan kami dari tadi. Baik, jadi kesimpulan penjelasan dari kami itu, bentuk negara kesatuan sudah menjadi tekad bulat bagi bangsa Indonesia. Namun dalam menjalankan pemerintahan menyimpan kepentingan daerah dengan bentuk otonomi daerah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip otonomi daerah. Dalam sejarah Indonesia pada 2000 tahun yang lalu telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang mengubah seluruh kepulauan Nusantara. Hal itu menjadi awal idealisme. Di awal pemerintahan pada saat itu ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang dinamakan otonomi daerah, walaupun bentuknya berbeda dengan sekarang, yaitu pada saat itu sudah mulai ada yang dinamakan otonomi daerah walaupun bentuknya berbeda dengan sekarang, yaitu pengaturan pemerintahan oleh raja kecil dan raja besar. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kami mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.